sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, izinkanlah saya menyapa Bapak dan Ibu, Romo, para mahasiswa yang telah hadir pada webinar Halakah Dhamma yang ke-61 dengan tema Hubungan Muslim dan Non-Muslim dalam Fatwa-Fatwa Lembaga Batsul Masail Nahdlatul Ulama tahun 1926 sampai 2019. Selamat malam bagi kita semua dan selamat datang di webinar ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan dalam keadaan baik. Sudah hadir bersama kita malam ini pemantik diskusi yaitu Pastor Dr. Theo Leonardus Samosir OSC dari Fakultas Filsafat Unpar dan yang terhormat Bapak Dr. Dodi S. Truna MA dari SAA S3 Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Dan juga kita sedang menunggu narasumber kita yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Rofiqul Ala'a, Pemimpin Pesantren Arisalah Bandung. Semoga beliau akan datang bersama kita malam ini. Dan juga yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Juahlak MAG selaku moderator kita pada malam ini. Yang kami hormati dua pemusik juga yaitu Kang Daus dan Kang Lutfi yang akan meramaikan acara kita malam ini. Bapak Ibu, para mahasiswa dan para hadirin yang kami banggakan, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan perlindungannya kita boleh berkumpul bersama melalui ruang virtual ini dalam keadaan sehat dan baik. Kami sampaikan bahwa acara ini terselenggara atas kerjasama dari Program Integritas Terbuka, Kongregasi Hati Kudus Yesus atau RSCJ Indonesia dengan Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan, Studi Agama-Agama S2 dan S3 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, CP Kres Fakultas Filsafat Unpar, dan Pesantren Arisalah Bandung. Mari sebelum kita memulai diskusi ini, saya akan membacakan beberapa tata tertib webinar ini. Yang pertama, silakan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua untuk merename akun Anda dengan format nama asal instansi saat bergabung di Zoom Room ini. Peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung. Ketika webinar berlangsung, peserta dapat bertanya kepada narasumber dan pemantik diskusi dengan memanfaatkan kotak chat box Zoom atau langsung raise hand. Baik Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan para mahasiswa, mari kita buka diskusi ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Baik para hadirin semua, kini tiba saatnya kita masuk pada sesi pemaparan materi. Tentunya pada sesi ini akan dipandu oleh seorang moderator kita, yaitu Bapak Dr. Muhammad Jahlak, MAG. Silakan Pak Jia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam untuk semua teman-teman mahasiswa juga aktivis yang tergabung di dalam Halaqah Damai ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pastor Leo yang sudah dari awal sudah standby, juga Pak Dodi yang sudah bergabung. Kami mohon maaf atas nama panitia karena ada kendala, masih beliau yang narasumber utamanya masih berusaha untuk bergabung dengan acara ini. Sobat damai sekalian, pembahasan sekarang yaitu tentang hubungan Muslim dan non-Muslim, dan tentu ini sebenarnya sangat-sangat menarik karena ini terkait dengan NU, dan kebetulan narasumbernya juga beliau memang salah satu tokoh di NU setidaknya untuk di Jawa Barat, dan beliau juga pimpinan pesantren namun belum bisa masuk, dan salah satu hasil penelitian beliau adalah tentang fatwa-fatwa yang dimunculkan, yang diterbitkan oleh Ba'sul Masail. Ba'sul Masail ini adalah salah satu lembaga fatwa di Nahdlatul Ulama yang sudah lama sekali, dan yang menjadi salah satu pembahasan adalah hubungan Muslim dan non-Muslim yang itu sudah ada sejak 1926. Jadi sebagai pembukaan bahwa fatwa itu salah satu proses penetapan hukum yang masalah-masalah yang muncul di masyarakat itu kemudian ditanyakan kepada para ulama, dalam hal ini adalah para ulama yang berafiliasi ke Nahdlatul Ulama. Nah, kemudian mereka membicarakannya, membahasnya, mencarinya dari kitab-kitab terdahulu, dari Al-Quran dan dari kitab-kitab yang terdahulu, lalu kemudian merumuskan satu hukum. Dan fatwa, sejauh kita ketahui bahwa fatwa itu dia mengikat kepada orang yang membutuhkan fatwa tersebut. Nah, dalam hal ini yang membutuhkannya setidaknya umat Islam yang secara khusus yang berafiliasi ke Nahdlatul Ulama. Dan Nahdlatul Ulama sendiri dari 1926 atau sejak muktamar yang pertama itu sudah membicarakan, ada pertanyaan-pertanyaan, misalkan pertanyaan bagaimana memilih, bagaimana bertetangga dengan non-Muslim, bagaimana mengucapkan Natal, kemudian bagaimana memilih calon legislatif, hal-hal yang seperti itu, hingga yang paling fenomenal adalah pada tahun 2019, yaitu ketika fatwa Nahdlatul Ulama dari lembaga Ba'sul Masailnya menegaskan sebutan dalam pergaulan berbangsa dan bernegara, istilah hukum, istilah kafir itu diganti dengan non-Muslim. Dan tentu ini merupakan salah satu ikhtiar dari Nahdlatul Ulama dalam menjaga kemajemukan, dalam menjaga bagaimana hubungan Muslim dan non-Muslim di Indonesia. Nah, dari riset ini ada dua narasumber yang sangat istimewa sekali, karena satu adalah dari Pastor Leo dari Katolik, dan satu lagi dari UIN, yang tentu dari Muslim, Pak Dodi Estruna. Nah, kita sekarang akan coba melihat untuk memantik diskusi ini, karena kebetulan memang materinya sudah disampaikan. Untuk memantik diskusi ini, kita akan pertama melihat dulu dari perspektif Pastor Leo melihat bagaimana NU dari berkembang dari 1926 dengan fatwa-fatwanya hingga kemudian pada 2019 ini fatwa yang terbaru adalah menetapkan istilah non-Muslim bagi teman-teman yang lain dari Islam.
Oke, silakan mungkin Mas Leo untuk ini diskusi di sini. Kebetulan juga Pak Rudi sudah siap, jadi diskusinya akan semakin menarik. Kalau di sini dua-duanya bukan orang NU, mudah-mudahan yang nonton ini bisa memaklumi. Yang satu dari Katolik, yang satu dari Persatuan Islam. Kan jadi menarik ini, membahas tentang NU. Nah, jadi kalau ada yang bertanya, silahkan nanti di chat ya. Silahkan Mas Leo untuk memulai diskusi ini. Ya, saya tidak langsung mendarat ke mana ke disertasi dari Pak Kiai ini, tapi mencoba untuk melihat dengan latar belakang agama saya dengan persoalan-persoalan yang menurut saya mirip-mirip juga begitu ya. Tidak sama, tetapi ada hal-hal yang mirip. Yang menarik untuk saya di sini ada fatwa yang hendak mengubah atau menginterpretasi atau apapun ya, atau mengganti mungkin kata kafir dengan kata non-muslim. Ya, kata kafir sebetulnya pernah kami gunakan juga gitu ya, walaupun tidak langsung ada kalau di dalam doa kami itu ada kata kufur ke kaum kufur. Lalu di dalam bahasa Latin, kalau doanya dalam bahasa Latin ada gentiles, bangsa-bangsa, dalam kurung bangsa-bangsa asing gitu ya. Yeah. Sebetulnya kata itu kita terima dari nenek moyang spiritual kami gitu ya, agama Yahudi ya. Jadi sebetulnya isinya kurang lebih ada juga sih, cuman memang jarang dipakai kata itu gitu ya. Jarang dipakai. Nah, tapi yang untuk saya menjadi masalah adalah persoalannya ini. Jadi kalau kita melihat sisi dalam internal dari kelompok agama sendiri, misalnya agama Kristen banyak sekali ya. Katolik itu mengklaim yang paling besar begitu ya. Ini ada persoalan tafsir. Bagaimana menafsirkan kitab suci sebagai sumber iman kita. Lalu ada persoalan menjaga tradisi ya, yang dituangkan dalam aturan, dalam tata cara ibadat, dan lain-lain. Dan kemudian menjadi bercabang-cabang ya. Iya. Bercabang-cabang. Nah, itu baru persoalan internal ya. Nah, memang bahayanya ketika terjadi pemutlakan penafsiran dari kelompok tertentu, kelompok apapun yang ada dalam kelompok besar agama, dan bahaya pemutlakan nanti berujung kepada penolakan yang lain. Dan itu sama sih, kalau kita bicara tentang hubungan agama Katolik dengan yang non-Katolik atau non-Kristen, sebetulnya persoalannya sama. Jadi persoalan tafsir bagaimana yang maha tinggi itu menyentuh hidup kita gitu ya. Lalu persoalan pemosisian agama kita di hadapan agama lain, atau di balik agama lain di hadapan agama kita. Kalau kita mengakui bahwa agama kita memberikan jalan yang benar dalam berelasi dengan yang ilahi, lalu kita tanya nih, loh ini siapa? Sebelah sana siapa ya? Gimana ya gitu ya? Benar apa enggak gitu ya? Itu persoalannya lalu di situ ya. Nah, kembali persoalannya kalau kita mengabsolutkan pandangan, tafsir atau apapun dalam satu kelompok, maka biasanya sih ya itu menolak yang lain gitu ya. Mudah-mudahan saya salah gitu ya kalau mengatakan kata kafir tuh kan dulu penolakan ya. Iya, kami menolak yang lain sebetulnya mengatakan bahwa yang dulu non Yahudi bilang sana kafir gitu ya. Kami ikut-ikutan kaum kufur gitu ya. Nah, kami menolak yang lain gitu. Kami yang benar gitu. Nah, menariknya di sini memang menurut saya bukan hanya soal penggantian kata kafir menjadi non-muslim, tapi persoalan di baliknya gitu. Saya menangkap ada uraian mengenai kemajemukan ya di dalam tulisan dari Bapak Kiai ini ya, persoalan kemajemukan. Sampai itu persoalan utamanya di situ ya. Bahkan kalau lebih lanjut mau dikatakan bahwa sebetulnya disertasi ini ujungnya mau mengatakan gimana caranya ya
kita merawat kemajemukan, tapi juga sekaligus merawat kemanusiaan ya, yang bersifatnya lebih universal. Nah, itu persoalan yang juga sebetulnya dihadapi oleh Gereja Katolik dan sudah berjalan demikian lama dan kemudian dirumuskan kembali di Konsili Vatikan kedua ya, itu jangan lama sekali gitu, lama sekali. Selalu ada perdebatan antara yang mengatakan enggak lah, yang lain enggak ya, yang benar cuma kami ya. Nah, lalu Gereja Katolik di dalam Konsili Vatikan kedua di dua dokumen mengatakan bahwa Gereja Katolik itu menghargai apa yang baik dan suci pada agama lain. Lalu satu kata lagi yang nambah itu mungkin agama-agama bahkan memancarkan sinar kebenaran yang sama. Tapi ada kata mungkin ya, mungkin. Ya mungkin ya. Nah itu. Kenapa kok mungkin? Nah, itu boleh ditafsirkan. Saya bukan ahli, karena tidak mempelajari ya, dokumennya. Bagaimana bisa sampai ke situ gitu ya? Tapi saya membaca apa yang sudah jadi gitulah. Jadi yang baik dan suci dan mungkin memancarkan sinar kebenaran yang sama. Itu yang dikatakan di dalam Lumen Gentium dan Nostra Aetate, nama dua dokumen itu. Memang tidak memuaskan. Tidak memuaskan bahkan orang-orang Katolik yang bersikap ultra konservatif ya. Nggak boleh dong kita kayak musik kayak dulu. Kita tuh dari dulu mengatakan bahwa yang lain itu tidak akan masuk surga. Yang masuk surga itu hanya Katolik dan katekumen, calon Katolik gitu ya. Tapi terus ajaran gereja mengatakan yang resminya jadi dari Vatikan, kamu tidak boleh menafsirkan seperti itu karena penafsiran tentang ajaran seperti itu diserahkan kepada pihak gereja dan tidak boleh ditafsirkan oleh pribadi-pribadi begitu ya. Nah, itu catatan dari gereja seperti itu. Nah, tanggapan saya begini. Dengan sikap inklusif seperti itu, kita itu dituntut untuk punya komitmen kepada iman kita ya. Seperti itu poinnya. Tapi ada catatan dari para pemikir di luar ajaran resmi. Mereka bilang bagaimanapun yang ilahi, Allah atau siapapun yang kita sebut itu, dia itu maha besar dan karenanya tidak mungkin ditangkap dalam sebuah agama tertentu. Karena itu berpijaklah secara pasti sambil membuka hati kepada Allah, kepada yang maha tinggi, kepada yang maha kuasa, yang menyatakan dirinya dengan caranya sendiri. Mungkin cara di luar kita. Itu catatan dari para pemikir di luar ajaran gereja resmi. Nah, jalan yang lebih jauh lagi. Nah, jadi di sini agama bukan hanya mencari kesamaan, kami sama, lalu sama-sama kami bisa kerjasama, bukan itu, tapi juga berdiam di dalam keberbedaan itu. Karena menurut saya di dalam keberbedaan kita tuh menampilkan diri sendiri dan pasti menyumbangkan sesuatu yang berbeda. Kita menyampaikan dari perspektif masing-masing, saling memperkaya. Saya pikir itu ya. Kalau kita hanya mencari kesamaan, maka ada bahaya hal yang unik, yang beda dari yang lain itu hilang, diblurkan gitu ya. Itu pendapat saya sih. Nah, di sini memang pentingnya peranan dari otoritas. Baik itu otoritas dalam artian individu yang berwibawa, yang didengarkan oleh banyak orang, maupun institusi agama atau organisasi masyarakat atau apapun yang berupa kelompok begitu ya. Nah, mereka punya peran yang sangat penting untuk saya untuk merawat kemajemukan dan merawat kemanusiaan. Saya sering bicara kepada para mahasiswa saya, kalian calon pemimpin agama, perhatikan bahwa pemimpin agama itu didengarkan.
kalau pemimpin agama ngomong A, umatnya kebanyakan akan ikut A, kecuali yang kritis ya. Kalau pemuka agama mengatakan B, umat akan ikut B, kebanyakan. Dan saya pikir dengan itu saya mau menggarisbawahi memang fatwa dari MUI itu bisa sangat punya daya gitu ya, bisa sangat punya daya. Mungkin itu tanggapan saya, tidak lebih dari itu. Nanti saya takut salah, kalau salah nanti Nggak apa-apa. dibenerin ya. Ya, tapi saya ada pertanyaan ini, masalah kafir di intaran, kalau di Islam itu seringkali istilahnya takfiri itu mengkafirkan, tetapi di internal agama. Ya, takfiri itu kalau di Islam ya statement bahwa di luar dari mazhabnya itu kafir kan. Nah itu istilah takfiri, di mana itu menjadi salah satu indikator satu lembaga atau satu kelompok Muslim di Indonesia, apakah ajarannya ada istilah takfiri atau bukan. Artinya takfiri mengkafirkan di internal Islam, tapi beda kelompok. Nah sebetulnya di Katolik sendiri problem itu muncul atau tidak, Mbak Surleo? Problem itu problem lama dalam artian isinya ya, bukan katanya ya. Isinya itu problem yang sangat lama ya. Ya maaf kalau saya ngomong kasar gitu ya, kalau zaman dulu di abad pertengahan, kalau ada yang namanya bid'ah gitu ya, bid'ah teh yang mengajarkan berbeda salah, dianggap salah segala macam, bisa dibakar di alun-alun ya. Karena semua punya agama yang mesti punya agama yang sama gitu ya, dari rajanya sampai tukang sapunya mungkin ya, agamanya mesti sama. Gitu. Zaman kerajaan ya dulu kan? Ya zaman kerajaan itu dulu, di abad pertengahan ya, seperti itu. Jadi memang isinya ada menolak yang lain ya, menolak perspektif lain. Dan itu juga masih terjadi di Indonesia. Kalau takfiri di Indonesia kan sekarang jadi salah satu indikator gitulah. Kira-kira kalau ada muncul nih lembaga gerakan baru, dia ada takfiri nggak gitu. Kalau di Katolik sendiri, apakah di Indonesia khususnya itu masih terjadi atau gimana, Mas? Ya, memang kalau kita bicara soal kelompok agama itu, satu agama itu bisa di tengah, bisa di pinggir kiri, bisa di pinggir kanan ya. Selalu begitu ya. Begitu. Nah, untungnya Katolik itu punya pimpinan yang didengarkan untuk seluruh dunia. Iya, terpusat itu ya. Terpusat itu. Memang juga ada yang bandel, yang tetap bilang, enggak lah, enggak kayak gitulah Katolik juga gitu ya. Tetap ada. Jadi, tapi jalur utama tetap masih mendengarkan pimpinan yang utama itu ya. Dan kami punya bukan hanya pimpinan utama dalam artian pribadi, tapi kami menyebutnya sebagai magisterium. Magisterium itu ajaran dari pimpinan gereja itu diungkapkan dalam bentuk ajaran dan segala macam dokumen segala macam ya yang dikeluarkan oleh para pimpinan ini. Nah, itu dipegang terus sampai dengan sekarang. Gitu. Jadi ada garis utama ajaran yang tetap dipegang. Juga bahkan di dalam aturan kami itu punya hukum gereja. Hukum gereja itu ya berlaku dimanapun ya. Kalau dia merasa dibaptis Katolik, maka dia ikut aturan itu. Oke. Terima kasih, Mas Surleo.